Okay, please introduce yourself. Hello, my name is Farhan Larian Santoso. I'm a second year information systems student at Telkom University, Jakarta. I have experience in UI UX design and web development projects where I focus on understanding user needs and translating them into system features. I have worked on several projects such as public service mobile application and an event ticketing platform. Through this experience, I learned how to design user-friendly solutions and think from the user's perspective. I also have work experience where I interacted directly with customers, which helped me improve my communication and problem-solving skills. My strength is my analytical thinking and adaptability. I enjoy solving problems and learning new things. On the other hand, my weakness is that I sometimes overthink before making decisions because I want to make sure everything is correct. However, I am improving by setting time limits and making decisions more efficiently. I am very interested in growing as business analyst and contributing to creating solutions that meet both user and business needs. Thank you. Oke, coba bagaimana kamu bisa mengumpulkan dan memvalidasi kebutuhan bisnis dari stakeholder? Baik, untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis, menurut saya itu saya biasanya melakukan diskusi langsung dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, atau juga bisa dengan user secara langsung untuk memahami apa saja yang mereka butuhkan. Nah, dari pengalaman saya dalam project seperti Event Hub ini, dan UI UX Design, saya juga menggunakan pendekatan user flow yang membuat saya bisa melihat kebutuhan dari sisi pengguna secara langsung. Setelah itu, saya melakukan validasi dengan mengkonfirmasi kembali ke stakeholder agar solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan yang mereka inginkan. Oke, coba menurut kamu perbedaan dari functional requirement dan non-functional requirement itu apa? Kalau menurut saya itu perbedaan antara fungsional dan non-functional requirement itu, kalau functional requirement itu dia lebih berfokus ke menjelaskan fitur yang harus ada di dalam sebuah sistem, seperti fitur login maupun fitur pembayaran. Sedangkan kalau non-functional requirement dia lebih berfokus ke kualitas sistem, seperti keamanan sebuah sistem, lalu juga performa sistem, dan juga kemudahan pengguna dalam mengakses sistem tersebut. Oke, coba boleh ceritakan situasi di mana analisis kamu itu berdampak pada keputusan strategis bisnis itu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, dalam mengerjakan proyek Event Hub ini, saya menganalisis bahwa kemudahan akses dan proses pembayaran yang cepat sangat penting bagi user. Nah, oleh karena itu, saya mengembangkan fitur login dengan Google Cloud Console yang memungkinkan pengguna dapat melakukan login ataupun register dengan menggunakan akun Google mereka secara langsung. Nah, juga saya mengembangkan payment gateway untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan transaksi yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah transaksi dalam website kami. Oke, kenapa saya harus memilih kamu? Alasan saya layak dipilih untuk perusahaan ini itu adalah karena saya memiliki kemampuan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya menjadi solusi sistem. Saya juga memiliki pengalaman dalam UX dan pernah berinteraksi langsung dengan pelanggan, sehingga saya terbiasa melihat dari sudut pandang pengguna ataupun user. Selain itu, saya juga mampu bekerja sama dalam tim dengan baik dan memiliki keinginan belajar yang tinggi. Baik, eh, ada pertanyaan untuk perusahaan kami, Farel. Saya memiliki pertanyaan, itu saya ingin mengetahui bagaimana sih peran bisnis analis dalam perusahaan ini, khususnya di proses pengembangan produknya. Jadi peran bisnis analis di perusahaan kami itu, bisnis analis itu berperan sebagai penghubung antara tim bisnis dan tim teknis, di mana mereka ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder itu dan menerjemahkannya itu menjadi requirement dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis itu sendiri. Selain itu juga bisnis analis di perusahaan kami itu juga terlibat dalam proses evaluasi dan memberikan insight berdasarkan data untuk membantu pengambilan keputusan. Oke, baik, tidak ada pertanyaan lagi dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Farel. Ya, terima kasih, Pak.